Selamat pagi, Bu Rizky Rindani dan teman-teman. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian dan PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Kelompok 3 terdiri dari saya, Muhammad Haji Dharma, dan Astrid Aurelia Cahyadi. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Astrid. Saya akan menjelaskan tentang PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, tujuannya yang pertama, pernyataan ini itu bertujuan untuk menerapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Nah, untuk mencapai tujuan dari PSAK ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, yang meliputi yang pertama itu memberikan syarat entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, mendefinisikan prinsip pengendalian dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. Yang ketiga, menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi, sehingga investor harus mengkonsolidasi investi. Yang keempat, menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, yang kelima, mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengkonsolidasikan entitas anak tertentu dari entitas investasi. Nah, berikutnya ini ruang lingkup. Ada 3. Nah, yang pertama itu entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Dan pernyataan ini tuh berlaku untuk seluruh entitas. Nah, yang kedua, pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24, yaitu tentang imbalan kerja. Nah, yang ketiga, entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, berikut ini pengendalian. Nah, investor mengendalikan investi ketika investor memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Dan investor mengendalikan investi hanya jika investor memiliki seluruh hal di bawah ini. Nah, yang pertama, kekuasaan atas investi. Yang kedua, hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi imbal hasil investor. Nah, ketika ada 2 atau lebih investor secara kolektif mengendalikan investi, mereka harus bekerja sama untuk mengarahkan aktivitas investi. Dan setiap investor harus mencatat kepentingannya dalam investi sesuai dengan PSAK yang relevan seperti PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Nah, berikutnya kekuasaan. Ada 3. Yang pertama, investor memiliki kekuasaan atas investi ketika investor mempunyai hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan untuk mengarahkan aktivitas investi yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investi. Nah, yang kedua, jika lebih dari 2 atau lebih investor memiliki kemampuan sepihak untuk mengarahkan aktivitas relevan yang berbeda, maka investor yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas yang paling mempengaruhi imbal hasil investi secara signifikan memiliki kekuasaan atas investi. Nah, yang ketiga, investor dapat memiliki kekuasaan atas investi meskipun entitas lain memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengarahkan aktivitas investi. Sebagai contoh, ketika entitas lain memiliki pengaruh signifikan. Akan tetapi, investor yang hanya memiliki hak protektif tidak memiliki kekuasaan atas investi dan sebagai akibatnya tidak mengendalikan investi. Nah, berikutnya imbal hasil. Nah, investor yang memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi berpotensi untuk mendapatkan imbal hasil yang bervariasi akibat dari kinerja investi. Nah,
imbal hasil investor dapat berupa positif, negatif, ataupun bisa positif dan negatif. Nah, dan walaupun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investasi, imbal hasil dari investasi dapat dibagikan lebih dari satu pihak. Contohnya, seperti pemilik non-pengendali juga mendapatkan laba dari investasi. Nah, untuk berikutnya hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Nah, investor mengendalikan investasi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investasi dan exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, tapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investasi. Nah, berikutnya persyaratan akuntansi. Nah, entitas induk menyusun laporan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Dan konsolidasian atas investasi dapat dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investasi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investasi. Kemudian, entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari entitas pemilik entitas induk. Nah, apabila entitas induk kehilangan pengendalian dalam entitas anak, maka entitas induk yang pertama menghentikan pengakuan aset dari liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua, mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya saat tanggal hilangnya pengendalian dan mencatat sisa investasi tersebut, serta setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu diakui sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, mengakui keuntungan atas kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat didistribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Nah, berikutnya menentukan apakah entitas adalah entitas investasi. Nah, entitas investasi merupakan entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan untuk memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Yang kedua, menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal dan penghasilan investasi. Nah, yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya terdapat berdasarkan nilai wajar. Nah, entitas investasi pengecualian terhadap konsolidasi. Nah, entitas investasi tidak mengkonsolidasikan entitas anaknya ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi, entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Berikut adalah penerapan PSAK 65 pada perusahaan PT Waskita. PT Waskita, sebelum saya jelaskan, saya akan menyebutkan background PT Waskita. PT Waskita Karya Tbk adalah sebuah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dengan mengerjakan berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, gedung, jalan raya yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Waskita Karya sendiri didirikan pada tahun 1961 setelah dinasionalisasikan sebagai perusahaan negara. Waskita Karya memiliki banyak entitas anak seperti PT Waskita Toll Road, PT Waskita Beton Precast, dan PT Waskita Karya Infrastruktur, serta lain-lainnya. Yang pertama, pada CLEK nomor 2 bagian C, tentang prinsip-prinsip konsolidasian, menjelaskan bahwa entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh grup, yaitu grup track post, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan KENI untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas atau kekuasaan atas investasi. Pernyataan pada CALK laporan keuangan Waskita Karya tahun 2020 ini sesuai dengan PSAK 65 paragraf 6 yang berbunyi
investor mengendalikan investasi ketika investasi track pos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Lalu yang kedua, pada pernyataan laporan laba rugi dan pengesahan komprehensif lain konsolidasian, pada laporan keuangan Waskita Karya tahun 2020, bisa dilihat pada bagian laba atau rugi yang saya tebali dengan garis biru, disebutkan bahwa laba atau rugi didistribusikan, laba atau rugi yang didistribusikan menunjukkan bahwa PT Waskita Karya mendistribusikan laba mereka tidak hanya ke investor entitas induk, tetapi juga ke investor pemilik kepentingan non-pengendalian atau seperti masyarakat umum dan investor kecil lainnya. Dan hal ini sesuai dengan PSAK 65 paragraf 16 yang berbunyi meski hanya satu investor yang dapat mengendalikan investasi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investasi. Sebagai contohnya, pemilik kepentingan non-pengendalian juga mendapatkan laba yang didistribusikan oleh investasi. Hal ini tepat seperti yang dilakukan oleh Waskita Karya. Dan lalu jika dilihat pada laporan laba rugi yang dapat diatribusikan tahun 2020, yaitu angka sebelah kiri, yang laba rugi tahun berjalan sebelah kiri 9 sekian triliun tersebut menunjukkan maksudnya 7 triliun sekian menunjukkan bahwa kurang lebih 7 triliun menunjukkan kerugian lebih dari 7 triliun sehingga imbal hasil yang didapatkan investor menjadi negatif atau rugi dan tidak untung. Hal ini sesuai dengan PSAK 65 paragraf 15 yang berbunyi investor yang memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi berpotensi untuk mendapatkan imbal hasil yang bervariasi akibat dari kerja investasi. Imbal hasil investor dapat berupa positif, negatif atau positif, dan negatif saja. Berikutnya kami akan membahas PSAK 66 tentang pengaturan bersama. Nah, tujuannya itu pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip pelaporan keuangan entitas yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama. Nah, berikutnya pencapaian tujuan. Nah, pencapaian tujuan ini mendefinisikan pengendalian bersama dan mensyaratkan entitas untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai dan mencatat hak dan kewajiban. Nah, untuk ruang lingkupnya, pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama. Nah, berikutnya pengaturan bersama. Nah, pengaturan bersama merupakan pengaturan di mana dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Dan pengaturan bersama memiliki karakteristik yang pertama, para pihak terikat oleh suatu peraturan kontraktual. Yang kedua, pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih. Nah, suatu pengaturan bersama meliputi operasi bersama dan juga ventura bersama. Nah, berikutnya pengendalian bersama. Nah, pengendalian bersama merupakan persetujuan kontraktual untuk berbagi pengaturan ketika keputusan aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dari seluruh pihak. Nah, setelah ditentukan, pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dari pihak yang mengendalikan secara kolektif, sehingga dalam pengaturan bersama tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Dan hal ini dapat dicegah. Dan jika suatu saat terjadi perubahan keadaan, maka entitas itu menilai kembali apakah entitas masih memiliki pengendalian atas pengaturan tersebut. Nah, berikutnya jenis pengaturan bersama. Ada 3. Yang pertama, entitas menentukan jenis pengaturan bersama yang terlibat. Nah, klasifikasi pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan. Yang kedua, operasi bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas. Nah, dalam hal ini, para pihak yang terlibat
disebut operator bersama. Nah, yang berikutnya ventura bersama. Nah, ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Dan para pihak yang terlibat disebut ventura bersama. Berikutnya laporan keuangan para pihak dalam pengaturan bersama. Nah, pertama operasi bersama. Nah, operasi bersama mengakui hal di bawah ini terkait dengan kepentingan dalam operasi bersama. Nah, yang pertama, aset. Nah, mencakup bagian atas setiap aset yang dimiliki bersama. Yang kedua ada liabilitas. Mencakup bagian atas liabilitas yang terjadi bersama. Yang ketiga ada pendapatan. Nah, dari hasil output yang dihasilkan dari operasi bersama. Nah, yang keempat ada beban. Mencakup bagian atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama. Dan pencatatan yang dilakukan operator bersama harus sesuai dengan SAK. Lalu, jika ada pihak yang berpartisipasi tapi tidak memiliki pengendalian atas operasi bersama, tetapi memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, juga harus mencatat kepentingan dalam pengaturan. Dan jika tidak memiliki hak seperti di atas, keempat poin di atas, maka harus mencatat kepentingannya sesuai dengan SAK yang diterapkan atas kepentingan tersebut. Nah, berikutnya ventura bersama. Nah, ventura bersama itu mengakui kepentingannya sebagai investasi dan mencatatnya dengan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15, yaitu tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Lalu, jika ada pihak yang ikut berpartisipasi tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan PSAK 71, yaitu tentang instrumen keuangan. Nah, kecuali pihak yang memiliki pengaruh signifikan mencatat kepentingannya sesuai dengan PSAK 15. Berikut adalah penerapan PSAK 66 pada laporan keuangan PT Waskita tahun 2020. Pada pernyataan CLK bagian Z nomor 2 pada laporan keuangan PT Waskita 2020, yang CLK bagian Z nomor 2 tentang ventura bersama menunjukkan bahwa pada laporan keuangan Waskita Karya tahun 2020, Waskita mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas seperti yang saya tebali dengan warna hijau ini. Dan PT Waskita mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Pernyataan pada CLK ini sesuai dengan PSAK 66 paragraf 24 yang berbunyi, ventura bersama harus mengakui kepentingannya sebagai investasi dan mencatatnya dengan metode ekuitas. Lalu, pada CALK bagian Z nomor 1 tentang operasi bersama, yang menunjukkan bahwa operator bersama mengakui hal-hal terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama yang bisa dilihat pada layar ini yang meliputi poin A sampai dengan poin E. Nah, pada pernyataan yang diberikan oleh Waskita ini sesuai dengan PSAK 66 paragraf 20 dan paragraf 21 yang mengharuskan operator bersama mengakui atau mencatat aset, liabilitas, pendapatan, dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.